Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas SPSS bagian 3, yaitu tentang deskripsi sebaran data dan asumsi normalitas. Data yang digunakan pada contoh kali ini masih data variabel hasil lompat jauh gaya jongkok, sama seperti yang ada di buku kalian halaman 130 sampai 132 materinya. Data ini sudah saya masukkan di SPSS. Kita buka di sini data lompat jauh gaya jongkok. Ini saya tulis ke lompat. Apa yang perlu dilakukan untuk mengetahui sebaran data atau asumsi normalitas? Yang perlu dilakukan adalah ini langkah-langkahnya. Jika kalian sedang membuka buku statistika dasar, sebaiknya sambil dibuka lebih enak. Apa yang perlu dilakukan? Pertama, klik analyze, pilih deskriptif statistik, lalu pilih frekuensi, selanjutnya klik statistik, klik menu yang dibutuhkan. Di sini yang dibutuhkan untuk menentukan asumsi normalitas suatu data adalah mean, skewness, dan kurtosis. Kalau sudah, pada histogram, klik histogram with normal curve, lalu klik continue. Mari kita coba di SPSS, dan ini sudah data sudah saya masukkan. Klik analyze, selanjutnya deskriptif statistik, pilih frekuensi, kita klik saja. Di sini variabelnya sudah saya masukkan ke variabel. Kalau seumpama Anda belum tampilannya seperti ini, tinggal diklik saja. Lalu klik statistik. Yang perlu diklik ini umumnya masih kosong seperti ini. Kita klik mean, lalu skewness dan kurtosis. Kita continue. Selanjutnya klik chart, pilih yang histogram with normal curve, kurva normal, tinggal continue dan oke. Otomatis outputnya yang bawah ini yang belum muncul. Nah, outputnya ada di bawah. Nah, ini nilai minnya 4,07. Saya menggunakan data yang sama seperti pada video sebelumnya, jadi hasilnya sama. Nilai skewnessnya 0,148, nilai kurtosisnya min 0,398. Sedangkan di sini sudah ada histogramnya di bawah. Nah, ini histogram dari data 60 mahasiswa. Di sini ada N-nya 60, standar deviasinya 0,391 dan seterusnya. Ini histogramnya yang kotak-kotak ini. Sedangkan yang garis kurva ini adalah kurva normal. Untuk menentukan apakah data tersebut cenderung berasumsi normal atau tidak, yang dilihat dari kurvanya. Cuman di tingkat kita sebagai pemula kan susah jika hanya melihat kurva. Sebaiknya, nah ini, untuk mendapatkan kiki plot, diagram batang dan daun, langkah selanjutnya adalah pilih menu analyze, deskriptif statistik, lalu pilih explore. Sedangkan selanjutnya masukkan variabel lompat yang tadi pada kolom dependent list. Pada bagian display, pilih plot. Klik plot pada bagian kanan, lalu pilih normality plot with test. Selanjutnya continue,
oke, akan muncul output. Mari kita coba di sini. Klik analyze, selanjutnya descriptive statistic, pilih explore. Nah, variabel lompat masukkan ke dependent list. Pada bagian display ini display di sini, pilih plot. Yang berarti akan menggunakan proses plot. Selanjutnya yang di bagian kanan ini klik plot. Yang perlu diklik adalah yang paling penting di sini, normality plot with test. Pas saya pengen histogram lagi boleh. Cuman saya menyesuaikan panduan yang ada di buku yang ada di halaman 131 sehingga nanti hasilnya juga sama seperti yang ada di buku. Klik continue. Kalau sudah semua, pilih OK. Tinggal outputnya otomatis akan keluar di bawah. Nah, di sini output untuk explore, di sini ada proses summary. Di sini N60 artinya banyaknya data 60 dan seterusnya. Nah, ini yang paling penting bagi kita pemula, pengen seumpama kita melakukan penelitian, ada data mentah ya angka dari observasi atau dari pengamatan, dari hasil tes atau selanjutnya apa yang lainnya. Paling enak menggunakan test of normality. Di sini ada dua, bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov, bisa menggunakan Shapiro-Wing. Menggunakan yang mana monggo bebas. Yang dilihat yang mana? Yang dilihat adalah nilai signifikan. Kalau miliknya Kolmogorov-Smirnov, ini hasilnya 0,200 atau artinya 20%, sedangkan miliknya Shapiro-Wing 0,714 artinya 71,4%. Ini juga di buku Anda, ini ada di halaman 132. Selanjutnya, bagaimana cara membacanya? Apa yang bisa disimpulkan? Nah, nanti kita di akhir video nanti ada. Output selanjutnya kiki plotnya seperti ini. Ini yang lingkaran-lingkaran kecil ini adalah data kita, 60 data kita. Kalau melihat dari gambar ini data-data ini adalah berkumpul di sepanjang garis. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa data kita ini cenderung terdistribusi normal. Yang ini juga sama, namun langkah paling aman untuk menentukan normal atau tidak dari suatu data itu adalah melihat dari hasil test of normality. Ingat, Kolmogorov-Smirnov 0,20, Shapiro-Wing 0,714. Pak, sebaiknya kita menggunakan yang mana? Bebas. Gunakan salah satu boleh, kedua-duanya juga boleh. Kita lihat kesimpulan yang dilihat dari nilai signifikan. Lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Tadi untuk kita lihat dari Kolmogorov-Smirnov ini 0,200 artinya 20%. 20% itu 20% lebih dari 5%. Nah, berarti kesimpulannya seperti ini jika kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kalau menggunakan Shapiro juga sama. Karena 20% signifikan dari test of normality 20%, ini lebih dari 5%, ini bisa kita simpulkan bahwa data variabel kita ini cenderung terdistribusi normal. Itu kesimpulannya. Kenapa dibandingkan dengan 5%, Pak? Itu karena dalam penelitian tingkat kesalahan kita itu dibatasi hanya 5%. Sekian. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.